آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن ألها وأنت خير الوارثين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا سيدنا يا رسول الله، إنا نتوسل بك إلى الله ونتشفع بك إلى الله ونتوجه بك إلى الله. يا سيدنا يا رسول الله، أن تفتح لنا بكل خير، وأن تتفضل علينا برحمتك، وأن تغفر لنا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تهدي ديوننا وتصلح أحوالنا وتبلغ بها عملنا وتتقبل بها توبتنا، وانصرنا وعدونا وعدوك وقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai hari ini masih mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan barakah, di tempat yang penuh dengan rahmat, di tempat yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dengan Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya Allah, yang Allah cinta, yang Allah ridha, yang Rasul cinta, yang Rasul ridha. Dan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita yang telah lalu maupun yang akan datang, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang secara lahir maupun secara batin. Dan Allah catat nama-nama kita dan semua yang terkait hubungan dengan kita di dalam catatan nama-nama para penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah senantiasa mencurahkan kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, para sahabat, dan juga seluruh umatnya di mana saja mereka berada, hingga waktu yang tidak akan pernah habis insyaallah. Dan kita semua yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaat, pertolongan, sekaligus pengakuan dari Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat dan di antaranya kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Gimana keadaan pian seberatan, sehat? Sebulan sudah kita kata ketemu nih. Ya Allah, rasa 30 hari bang. Iya, nah alhamdulillah pada hari ini kita melanjuti lagi pengkajian kita bersama, itu kitab Risalah Al-Bajuriyah karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. InsyaAllah Allah tambahkan lagi keberkahan kepada beliau, dan Allah angkat lagi derajatnya di sisi Allah yang lebih tinggi lagi insyaAllah. Dan Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam pemahaman sekaligus pelaksanaan insyaAllah. Nah, seperti biasa, yang hari ini kita akan bahas berarti sifat Allah yang mana nih? Ya, kemarin yang mana kemarin itulah? Ayo.
Nah berarti ulun nitip ke sama Udin aja nih. Nah, wajar lah. Sayang nih. Jadi namanya bakar arang namanya gitu. Ini sini masuk nih, sini masuk. Masuk. Sini masuk. Barak burunya. Panas awalnya di situ. Iya. Jadi apa kita? Irodat kah? Bujur kan? Ini kita belum apa-apa udah hatam aja nih ntar nih. Kopi dulu dong. Dia nggak ada kopinya lah. Ntar ulun ceritain aja rasanya. Nah, tapi kalau hidup sanggup aja lah. Mau karena mau gimana? Jujur bener. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqihi ta'ala al-iradah. Wajib pada haknya Allah Subhanahu wa taala ini yaitu sifat al-iradah. Apa al-iradah? Maha berkehendak. Ya. Insyaallah. وهي صفات قديمة قائمة بذاته تعالى يخصص بها الممكن بالوجود أو بالعدم أو بالغنى أو بالفقر أو بالعلم أو بالجهل إلى غير ذلك. Jadi sifat iradah ini adalah suatu sifat terdahulu sudah. Jadi ini memang dari awal sudah kayak begitu sudah. Dari awal ini awal yang tidak ada permulaan. Jadi nggak usah ditanya lagi kapan awalnya sudah. Itu pertanyaan orang kadang masuk di akal aja sudah. Ya. Jadi ini adalah merupakan sifat terdahulu yang menetap pada zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dengan sifat tersebut Allah menentukan hal yang mungkin menjadi wujud atau tidak wujud, yang kaya atau miskin, mengerti atau jahil, dan seterusnya. Insyaallah bubuhan pian yang hadir di sini sudah pada mengerti tentang sifat al-iradah tadi. Ya. Nah ini sekarang ada hal yang kita coba bahas bersama. Jadi di majelis ini ulun bukan mau mencoba mengajarkan bubuhan pian, tapi mengajak bubuhan pian untuk berpikir. Karena barang siapa yang hakun berpikir, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Jadi kita ajak ini bubuhan pian ini untuk berpikir, kita sama-sama berpikir. Misal, seandainya pian punya keinginan, pian tahu gak ada keinginan pian apa? Misalnya ulun punya keinginan ulun pengen makan. Yang tahu ulun tuh. Yang di sebelah ulun walaupun berdekatan dengan ulun belum tentu dia tahu. Ya, kalau kada dikasih tahu. Bujur kada kira-kira? Bujur lah. Masuk akal enggak? Masuk lah. Jangan dikeluarin lagi kalau masuk loh. Sudah? Nah kalau sekarang misalnya ditanya, ini hidup siapa? Yang ada siapa? Ini, dalam pengajian ini. Dalam pengajian inilah. Yang wujud siapa?
Allah. Ada kita wujud? Kan ada. Yang hidup? Allah. Ada kita hidup? Kan ada. Yang berkehendak? Allah. Ada kita berkehendak? Apa kehendak Allah? Ada yang tahu? Ulun-ulanglah. Kalau seandainya ini kan, nih kita secara manusianya, ini hidup kita, ini kita ada, kita punya keinginan, tahu kada? Apa yang kita inginin? Kita tahu tuh. Nah sekarang kita hilangin diri kita, yang ada Allah. Apa keinginan Allah? Menjablay, ngedum, atau yang lain-lainnya? Bujur-bujur gitu nih. Nah ini kadang-kadang orang suka menjelaskan ini serantal seruntul. Apa bahasanya? Asal-asalan. Ini kehendak. Makanya dulu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang Allah sudah menetapkan yang si A surga, si B neraka, lalu kami harus bagaimana? Kata Rasulullah, ya serahkan semuanya kepada takdir. Tapi ikhtiar jangan sampai ditinggal. Kita nggak tahu, ada yang tahu? Nggak tahu. Nah inilah kita. Makanya kita ini sekarang yang berkehendak siapa? Allah ini maha berkehendak. Kehendak kita dengan kehendak Allah sama kada kira-kira? Tapi yang tahu dari mana kita? Sedangkan kalau ditanya apa kehendak Allah, wallahu a'lam. Tapi kita mengatakan kehendak kita adalah kehendak Allah, bujur-bujur. Ini kadang-kadang hal yang kadang masuk di akal, tapi banyak orang yang enggeh-enggeh aja. Jadi kita bingung jadinya. Ya, ini kehendak Allah kan? Orang itu jadi maling itu kehendak Allah kan? Ini ada ajaran kayak begitu masalahnya. Iya kan, makanya ini yang harus kita, ya Bu, ya nih. Pian jadi miskin ini kehendak Allah lah. Ada orang miskin misal, itu kehendak Allah kan? Itu kehendak Allah di atas diri kami. Mana ada Allah? Ada. Yang ada mungkin, ntar kan kita ini belum tahu. Karena nanti di akhir zaman akan ada sebuah zaman di mana semuanya kaya. Semuanya sugih. Semuanya sampai bingung mau ngeluarin sedekah tuh kemana. Jadi mungkin bisa jadi sekarang susahnya kita ini bukan karena kehendak Allah, tapi karena ada orang yang melanggar kehendak Allah. Bisa jadi itu, bisa jadi tidak? Makanya ada yang tahu lah, secara pasti. Ada tahu. Kita kada tahu. Makanya di sini kata Nabi kita harus menyerahkan semua kepada takdir, ya ikhtiar. Bermohon selalu kepada Allah yang baik. Walaupun ikhtiar itu aja nantinya bukan ikhtiar kita, itu hilang, itu sudah ikhtiar kita. Ulun kasih contoh lagi. Enak nih kalau ini main contoh. Misal, ketika kita pulang ke rumah, tahu-tahu di tengah jalan kita ketemu sama orang yang terkapar, kegeletak tuh di jalanan di aspal, korban tabrak lari. Tangan, kaki
muka semuanya hancur sudah. Tangannya patah, kaki patah, hidung hampir copot, hidung pengok, mata mau copot. Wah, udah gak karu-karuan itu orang. Karena kita baik hati dan tidak sombong, kita tolong tuh. Kita bawa ini orang ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit sini, nggak bisa, nggak sanggup, dirujuk ke sana, ke Banjar. Bawa lagi kita ke Banjar. Begitu sampai di rumah sakit Banjar, masuk ruangan ICU yang khusus, sudah diobatin kakinya yang patah, sambung, tangan patah, sambung, hidung dibagusin, mata dimasukin lagi, semuanya dibener-benerin lagi, ketok magic sudah. Kita tuh nunggu tuh di luar tuh. Akhirnya sudah sembuh nih orang. Begitu keluar, datang tagihan dari rumah sakit. Biayanya 5 triliun. Berapa tadi? 5 triliun. Ngomongnya aja susah tuh kita berpandarnya tuh. 5 triliun. Itu tadi, karena kita orang sugih, bayar 5 triliun. Begitu keluar nih, kebetulan tadi yang korban tabrak lari ini binian. Begitu keluar jadi bungas. Cantik apa kita? Bungas lah. Sama aja, cantik sama tampan lah. Nah, jadi bungas. Ya 5 triliun bang. Kalau 5 triliun jadi kada bungas juga kebangetan. Jadi bungas tuh. Sudah. Kelar sudah. Ini si Acil tadi boleh ke rumahnya, kita boleh ke rumah kita. Akhirnya suatu waktu kita ada perlu nih namanya Acil. Telepon si Acil tadi. Cil, pian di mana Cil? Ulun lagi di rumah mang. Nah, pian datang coba ke rumah. Bini ulun kayaknya mau ada perlu bantuan. Kira-kira ini orang yang 5 triliun tadi nih datang kada? Karena dia ngerasa utang budi, ya kan? Oh, wah, ditolong 5 triliun. Nolongin keluarganya si Amang sudah. Bantu-bantu lah, gimana, ada perlu apa. Nah, ini tahu tanda terima kasih tuh. Wajar lah. Sudah. Kalau seandainya ditelepon, diminta datang, tapi kada datang, namanya apa itu? Namanya apa? Kalau di sini namanya itu nggak tahu diri itu apa? Kalau di sebelah sana namanya sundel. Sundelan memang. Kalau di sini apa? Nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Alasannya banyak. Cipian kawal karena kawak. Ulun lagi haur, ulun lagi ujur, ulun lagi lah banyak alasan. Itu yang begitu modelnya tuh, ya sundawan namanya tuh. 5 triliun sudah. Kalau secara manusiawi ya, kita ini kalau nemuin yang kayak begitu, hati kita gimana? Jangankan 5 triliun, kadang-kadang kita bantu pas lagi susah 100.000, begitu kita ada perlu nggak dibantu, kita udah maki-maki tuh. Ya, sudah, itu 5 triliun. Sekarang kita hitung-hitungan, siapa guru matematika di sini? Ada guru umum lah. Kita hitung-hitungan. Mata nih kalau beli berapa duit? Coba lihat di online kali ada tuh.
Ya. Dahlan Iskan kan? Iya. Ginjal berarti dia. Ginjal, jantung, ampela, empedu. Nah, itu. Apa lagi itu? Darah, tulang. Ya. Coba kalau semuanya kita dibeli nih. Berapa total? Nggak terbilang. Ya. Jadi bungas-bungas loh. Yang tadinya nggak ada, jadi ada. Yang tadinya cuma segumpal, atau sebelum segumpal cairan tuh. Ya, yang kayak kecebong kali kalau di gambar-gambarnya mah kita nggak tahu juga. Cairan. Coba kalau sama Allah dibiarkan kita ini berupa cairan aja sampai sekarang. Ngumpul di majelis ini cairan semua. Becek nggak kira-kira di rumah? Kalau cuma segumpal. Apa kalau orang lagi hamil tuh pakai USG lah. Di USG kasih alat. Nah, cuman kecil. Kita nih dulu kecil. Coba kalau sama Allah dibiarin kecil segitu. Lucu-lucu gitu nih. Ya. Tapi kada. Atau kita dibiarin sama Allah kada berkembang begitu, udah segitu. Jadi segini aja nih. Tapi karena umur segini tapi berjenggot. Lucu ya. Jadi dunia tuh kelihatannya lega. Tapi kada. Sama Allah, Allah kasih yang terbagus. Allah kasih yang terbagus, yang terbaik. Allah kasih semuanya. Tapi ketika dipanggil sama Allah, haur, uyuh, apa lagi? Apa lagi? Banyak nih alasannya kita. Kaina. Ya Allah ya. Itukah kehendak Allah? Itukah kehendak Allah? Kemarin juga mungkin sudah kita bahas. Kita ngajarin kita punya anak, ngedidik kita punya anak. Kasih pakaian bagus, pendidikan bagus, semuanya yang bagus. Apakah kehendak kita ngajarin itu anak supaya anak itu pintar? Kehendak kita agar nanti kalau anak itu sudah ganal, anak itu akan menentang kita. Paham gak ada dia maksudnya? Ketika anak itu udah ganal, mudah-mudahan anak ulun nanti bakal ngelawan sama ulun. Menentang ulun. Berani ngomong kasar ke ulun. Itukah kehendak orang tua? Bukan tuh. Ada kalau ada orang tua kayak begitu, namanya orang tua apa namanya? Orang tua waras lah. Allah ngasih kita semuanya, hidup, ilmu, semuanya Allah kasih. Kehendak Allah apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ulun kasih tahu boleh lah. Kehendak Allah kepada kita adalah seperti apa yang Allah kehendaki di zaman-zaman terdahulu. Wabil khusus di zaman Habibuna Muhammad SAW. Yang mau tahu apa kehendak Allah, lihat bagaimana kehidupan Nabi. Itu kehendak Allah. Kalau sekarang orang nanya apa kehendak Allah, wallahu a'lam ya. Ulun tanya, apakah kehendak Allah ini berubah? Tidak. Keinginan Allah berubah? Kada. Kalau masalah surga dan neraka, lain kita pikirin. Itu urusan nanti itu. Ini yang sekarang dulu.
Kalau kita berjalan sudah sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, apakah Allah menginginkan kita masuk neraka? Rasulullah SAW itu hidup itu adalah untuk memberikan kepada kita pemahaman kalau inilah kehendak Allah. Cuman masalahnya kadang-kadang kita ini suka koler. Itu aja jadi masalah. Jadi kehendak Allah ini jadi kacau balau nanti di dalam urusan kita nih. Sama seperti kalau seandainya kita ini berjalan di jalan yang lurus, pian mau kemana? Mau ke rumahnya si Amang itu tuh di mana tuh, Amang Udin? Oh, rumahnya di sana, pian lurus aja nih. Udah tinggal lurus mentok sampai. Tapi kita begitu di jalan yang lurus nyasar. Jalan lurus nyasar. Masuk di akal nggak kira-kira? Kecuali di jalan itu ada persimpangan. Kalau ada persimpangan wajar kalau kita bingung tuh, kanan kiri. Tapi ini kadang jalannya lurus aja. Ihdinas syiratal mustaqim. Jalan lurus, nyasar. Berarti lain jalannya yang salah. Kitanya yang kadang-kadang jalan lurus suka nyimpang sendiri. Lalu di sini kita bingung, inikah kehendak Allah? Jangan-jangan ini kehendak Allah agar ulun ini nyasar. Jadi dilanjutin aja sudah. Terusin. Wah, makin jauh. Nah, bandelnya. Ini karena bandel namanya. Sekarang kalau normal kita tahu kita nyasar salah jalan, terusin sampai putar arah. Putar arah tuh pasti putar balik sudah kita. Itu namanya orang waras. Kalau kita tahu kita nyasar, terus kita jalan, akhirnya kemana kita nyampenya itu? Lalu kita mau asal-asalan mengatakan ini adalah kehendak Allah. Makanya dalam ajaran ini kadang-kadang orang suka ngajarin ngaco tuh. Mencuri kehendak Allah. Apa lagi? Menjudi kehendak Allah. Karena Allah yang berkehendak dan Allah yang bergerak. Awas, hati-hati. Kudrah dan iradat ini berdampingan. Bujur kan itu kalau dalam sebuah dahulu lah. Kemarin berarti kalau ini sekarang kita iradat, kemarin berarti yang kita bahas adalah kudrah. Pasti berdampingan. Kehendak, gerak dan kehendak itu pasti sama. Berdampingan. Karena kalau sudah berkehendak pasti bergerak. Allah kasih contoh. Nah, ulun pengen ngopi, bergerak nggak nih kira-kira? Kalau bergerak, nah ulun. Ayo sekarang kita husnuzon sama Allah, jangan suudzon. Apa kehendak Allah kepada kita? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Kenyamanan atau kesulitan? Benar bergerak. Jadi semuanya insya Allah akan ada gerak. Kalau kita dari awal udah suudzon, ini Allah nih, Allah pengen ulun sulit, Allah pengen ulun begini nih. Ya udah. Insya Allah kita kada. Cuman yang jadi masalahnya, kita sudah dengar pemahaman kayak begitu, kadang-kadang kitanya yang luput sendiri. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk bermaksiat, berkeluh kesah, banyak mereka.
Yang ininya hilang, yang taatnya hilang. Berarti kehendak Allah mengadakan kita ini manusia apa jin? Manusia. Bahkan jin itu sendiri aja dikehendaki Allah diadakan untuk taat kepada Allah. Berarti kehendak Allah mengadakan kita adalah agar kita taat. Untuk urusan yang lain jangan dipikirin. Yang harus kita pikirin, sudahkah kita bujur-bujur taat kepada Allah? Itu aja sudah. Lihat lagi catatan kita nih tahun 2023. Jangan asik nih, 2023 belum habis sudah mikirin 2024. Iya, 2023-nya belum habis, belum tuntung, udah mikirin 2024. Bisa jadi di penghujung tahun mati. Itu wallahu a'lam. Kita lihat lagi kalau kitab yang ulun bawa ini mungkin bubuhan pian ini kada pegang tuh. Tapi kalau kitab tahun 2023 bubuhan pian itu pasti bawa semua. Dibawa kada? Pian bawa? Kitab apaan sih, Bet? Kitab yang kalau pian ke kamar mandi aja nah pian bawa tuh. Pian guring loh dibawa tuh kitab. Pian kemana-mana kah pian bawa tuh kitab. Kitab catatan tahun 2023. Pian ya. Pengarangnya siapa tuh? Pengarangnya kita tuh. Cuman masalahnya kita yang ngarang, kita kada pernah baca. Itu sebenarnya kitab rahasia. Itu kitab rahasia. Makanya dibawa terus, yang nggak pernah ketinggalan. Ada yang pernah ketinggalan kitab catatan? Loh, Allah ulun balik lagi lah, kenapa? Kitab catatan amal sama dosa ulun ketinggalan. Ada. Dibawa terus. Kenapa dibawa terus? Itu saking rahasianya tuh. Kalau ulun sampai ketinggalan dibaca sama bini ulun, waduh bahaya. Nah kita lihat di dalam kitab catatan tahun 2023 kita tuh. Kehendak Allah sesuai kada dengan pemahaman kita di situ. Hidupnya Allah kayak gimana? Jangan-jangan berubah sudah. Sudahkah benar-benar kita menyerahkan semua atas dasar kehendak Allah? Buka lagi catatan tuh kitabnya, sudah belum? Kalau emang belum, dibujuri. Kitab seorang. Kitab di diri namanya. Kalau ngajiin orang kawa, coba sekali-sekali ngajiin diri dulu. Kita ngelihat keburukan orang kawa, coba lihat keburukan diri kita, ada kada. Ini kadang-kadang orang asik ngelihat keburukan orang lain. Si Anu tuh ada panjang deh tuh urusan. Tapi kalau ngelihat dirinya sendiri, nah sebelum talkinin dulu kita ini punya diri. Insya Allah itu kehendak Allah. Allah menjadikan kita hambanya Allah, itu kehendak Allah bukan? Allah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah, kehendak Allah bukan? Allah membiarkan kita membawa daripada Nur Muhammad SAW, itu kehendak Allah bukan? Allah menjadikan kita Islam, Allah menjadikan kita kawak membaca Al-Quran, kita sholat, kita ngaji, haji, segala macam bentuk ibadah, itu kehendak Allah bukan? Bersyukurlah. Alhamdulillah. Itu kehendak Allah. Selain daripada Islam, itu kehendak Allah. Bagi diri kita, bagi kami, itu lain kehendak Allah. Selain Islam, itu bukan bagian kami. Itu lain hak kami. Hak kami apa yang sudah Rasul berikan, itu hak kami.
Itu namanya orang pintar. Makanya nanti di akhir dari ini kitab nanti akan dibahas tentang juga sifat wajib bagi seorang rasul. Insya Allah nanti. Nah, ini sebagai penutup. Ulun ada kisah. Dulu ada seorang binian datang kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ada yang pernah dengar namanya Imam Junaid Al-Baghdadi? Alhamdulillah. Ini binian datang bercadar. Datang kepada Imam Junaid, bercerita kepada Imam Junaid, ya Imam, suami ulun ini hendak nikah lagi. Kata Imam Junaid, kalau emang suami pian belum punya istri 4, nggak apa-apa kawin lagi. Lalu ini perempuan tadi pemamai. Ya Imam, kalau seandainya membuka cadar ini boleh, ulun akan buka cadar ulun agar pian lihat bagaimana bungasnya ulun, bagaimana cantiknya ulun. Ulun sudah bungas, ulun cantik, ulun wah. Kalau dalam bahasa kita ini udah istimewa bener. Laki ulun hendak nikah lagi, kan kelewatan katanya. Begitu ngedengar alasan ini binian, Imam Junaid langsung pingsan. Imam Junaid Al-Baghdadinya pingsan. Ditungguin sama ini binian, sama yang keluarganya di situ. Kenapa? Ini Imam pingsan. Begitu sadar ditanya, ya Imam, kenapa pian pingsan? Kata Imam Junaid, ya Allah, ulun begitu ini binian ngomong berpander kayak tadi tuh, seakan-akan itu adalah Allah yang berpander. Ulun membayangkan bagaimana kalau seandainya Allah menampakkan dirinya bujur-bujur di hadapan ulun, kata Allah, kata Imam Junaid tadi. Lalu ulun masih berpaling kepada yang lain. Wah, kebangetan. Pahamlah pian maksud ulun tuh. Pahamlah bu. Allah ada kada? Allah wujud. Wujud atau kada? Allah wujud. Allah ada. Allah yang maha sempurna, maha bungas. Ya Allah, maha tampan, maha, wah makanya maha, gimana sih? Udah gak usah diceritain dah. Maha baik, maha sempurna, maha semuanya ada di hadapan kita. Apakah mata kita akan berpaling kepada yang lain? Kalau seandainya mata kita masih berpaling kepada yang lain, waras kada? Ini namanya ada kelainan jiwa. Ya Allah. Hah? Bujur? Bagaimana dengan catatan 2023 kita? Berapa banyak kita berpaling? Jadi, nah ini untuk introspeksi kita punya diri. Siapa tahu setelah kita baca lagi itu kitab, kedepannya hubungan kita dengan Allah semakin baik. Allah rubah kita punya diri. Ya Allah, ya Rabb. Ini jangan-jangan selama ini hubungan kita dengan Allah kurang mesra. Walaupun kadang-kadang kita menghadap Allah, tapi pikiran kemana-mana. Allah ada di hadapan kita, kitanya kemana-mana tuh. Kita masih selingkuh. Ya, kemarin juga sudah kita bahas tuh. Insya Allah hari ini lebih kita tegasin lagi. Makanya pentingnya kemana-mana ya, kita selalu bersama Allah. Jadi biar kita paham, ketika kita ingin melakukan hal yang kada baik, apakah itu kehendak Allah?
Kalau bukan, jangan digawi. Ya. Jangan digawi. Ngomong mudah, praktek. Ya. Bepander mah mudah, praktek. Jangan bilang susah, jadi susah. Ya udah, kalau emang kata Habib yang nggak boleh ngomong susah, berarti tidak mudah gitu. Nah insya Allah kita kawat, benar-benar kita kawat menyatu dengan kehendak Allah. Allah menjadikan kita hambanya itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa. Allah menjadikan kita bagian dari umat Nabi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Itu kehendak Allah yang sangat agung, kehendak Allah yang sangat indah bagi kita. Untuk urusan yang lain-lain, masalah amal ibadah kita diterima atau kada, jangan pian pikirin, ikhlaskan semua lillahi ta'ala. Makanya setiap sholat, semua yang ibadah kita lakukan, akhirnya niatnya itu dengan lillahi ta'ala. Maksiat? Ya, dan dia pada paham aja sudah. Tapi yang doakan ulun juga supaya ulun bisa juga kayak begitu. Kita sama-sama memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, ya Rabb, harinya makin terang, semakin gerah. Alhamdulillah. Jadi ulun rasa kayak gitu aja. Ya, ulun minta halal, ulun minta ridha. Ya, kepada ibu-ibu yang hadir, bapak-bapak di sini lah. Dia dapat salam dari Rasulullah. Dengarlah salamnya. Ya, tadi balas salamnya tuh. Ya, udah bahasa kayak gitu, minta halal minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.